Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kita masih ditemani oleh Bapak Imron. Kita akan membahas soal niaga perdagangan, apalagi berdagang di bulan Ramadan nih. Biasanya di bulan-bulan Ramadan itu menuju Lebaran banyak sekali yang tiba-tiba menjadi penjual baju, celana dan lain-lain. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini nih Pak, ini kan mau Lebaran ya Pak ya, walaupun baru berapa hari ini bulan puasa gitu. Ini terkait dengan berdagang Pak. Biasanya itu ada orang berdagang menjual baju, itu tuh mengambil foto yang lain, nanti ketika barang datang itu berbeda. Hukum dari penjualnya itu kan kalau kita jual beli itu kan harusnya ada jujur ya Pak ya. Nah, kalau ada yang berbeda itu bagaimana nih dari sisi penjualnya? Iya, ini hukumnya haram. Oh, haram. Iya, ini namanya adalah dalam bahasa namanya ghish. Dalam hadis dikatakan man ghassana falaisa minna, atau dibalik laisa minna man ghassa. Bukan termasuk umatku, bukan termasuk umat Nabi. Jadi oleh Nabi itu tidak diakui sebagai umatnya orang yang menipu. Ini terutama adalah dalam masalah berdagang, baik itu berdagang melalui sosial media, secara daring, secara online, ataupun berdagang secara langsung. Jadi memang marak di mana-mana, apalagi masa-masa sebelum Lebaran itu banyak orang berdagang, tetapi mereka itu menipu. Yang ditampilkan itu adalah yang baik, tapi padahal nanti yang dijual itu adalah yang tidak baik. Misalkan seperti beras, terkadang yang di atas adalah yang kualitasnya bagus, betul. Tapi yang di dalam, yang di bawah itu tidak bagus. Ini merupakan penipuan dan menyebabkan dagangannya itu enggak berkah ini. Dan ini merupakan praktek yang diharam dan menurut Nabi itu tidak diakui sebagai umatnya Nabi. Jadi memang pokok utama dalam berdagang itu adalah harus jujur, amanah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu dulunya itu sebelum diangkat menjadi seorang Nabi, beliau itu pekerjaannya itu dagang. Beliau itu orang yang sangat amanah, sehingga diberi julukan Al-Amin, dan dagangannya itu sangat lancar, sangat memuaskan, berkah dikarenakan kejujuran yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oke, berarti haram ya langsung haram, ya Pak ya, iya, haram. Kalau menipu gitu itu hukumnya haram. Ya iya. Karena ini banyak sekali nih Pak, apalagi kan online. Iya, online terkadang yang ditampilkan yang bagus, tapi ternyata yang dikirim malah yang nggak bagus. Iya, karena kemarin ada pengalaman nih Pak, udah dikirim uangnya, tiba-tiba yang dikirim tuh bajunya baju bekas Pak, seperti lap malah itu. Iya. Bener-bener mungkin rezeki untuk yang penjualnya tapi nggak berkah gitu ya Pak ya. Seharusnya kalau dalam hal seperti ini itu pembeli itu berhak untuk mengembalikan lagi. Karena ibarat orang pesan tapi tidak sesuai pesanan. Karena ketika pesan seharusnya yang datang itu harus sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan, harus yang sesuai dengan pesanan. Kalau tidak sesuai dengan pesanan itu pembeli itu sebenarnya berhak untuk mengembalikan. Iya, tapi mungkin dari awal lihatnya memang sudah menipu ya Pak. Iya, udah menipu. Iya, karena udah langsung diblokir itu nomornya, udah nggak ada kabar itu. Iya. Jadi terkait dengan berdagang nih, satu lagi nih Pak, berdagang yang benar itu seperti apa sih? Kan misalnya nih kita ambil untung 25%, 50%, apakah ada etikanya atau bagaimana nih Pak untuk mengambil keuntungan dalam berdagang? Iya, dalam hadis itu disebutkan, ya, potongan hadisnya yang belakang itu fabi'u kaifa syi'tum, jualah sekehendak kamu. Maksudnya itu pada dasarnya menurut mayoritas ulama berdasarkan hadis ini mengatakan bahwanya yang namanya mengambil itu nggak ada batas maksimal, 100% boleh, 200% boleh, cuma seyogyanya seorang penjual juga melihat kondisi pada waktu itu. Kan terkadang walaupun belinya itu murah 1.000, tapi memang umumnya daerah-daerah situ sudah banyak yang menjual 10.000. Kalau kita jual 10.000 kan nggak merasa berat bagi masyarakat. Walaupun sebenarnya pada aturan fikih itu tidak ada batas maksimal dalam mengambil keuntungan, tapi juga seyogyanya itu tidaklah terlalu memberatkan kepada para penjual. Jadi ini adalah pendapat para mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dalam mengambil untung itu ada batasannya, tidak diperbolehkan sepertiga. Ada yang mengatakan lagi tidak diperbolehkan di atas harga pada umumnya di daerah tersebut. Iya. Kadang-kadang tuh ada tetangga jual 10.000, mungkin kita dapat distributor yang lebih murah, kita jualnya 8.000, 7.000, kan itu harga di bawah ya Pak. Berarti itu nggak boleh sebenarnya Pak. Kalau harga di bawah nggak masalah, boleh saja. Yang penting memang nggak ada niatan untuk menjatuhkan. Nah itu Pak, kadang-kadang tuh biar kita rame nih, jadi harganya kita nggak apa-apa ambil untung dikit tapi lebih murah jualan daripada yang A gitu loh Pak. Gimana itu Pak? Boleh saja. Boleh, maksudnya ya? Yang penting adalah ada niatannya tadi. Iya. Kalau memang dia itu
niatannya bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi sama-sama berjalan bisnis, yang sini ya rame, di sini rame, ya nggak masalah, karena hadisnya tadi Fabio kaifaksitum, sekehendak kalian. Jadi nggak ada batasan harus sama semua, itu nggak ada. Ini menurut mayoritas ulama. Memang ada sebagian yang mengatakan itu tidak diperbolehkan di atas rata-rata. Seperti itu. Baik, ini cukup menjadi pencerahan nih untuk yang mau jualan online, apalagi jualan offline nih menjelang Lebaran. Biasanya itu banyak sekali yang berjualan nih, ada materinya, ada teorinya ternyata dari Bapak Imron begitu. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk bisa menjadi narasumber pada podcast hari ini. Sekian podcast pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng YouTube SMA Negeri 1 Majenang untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.